Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan materi terkait dengan acara workshop kita pembuatan slide presentasi dan media pembelajaran. Nah, pada video ke-6 ini ya kita akan bahas bagaimana membuat media pembelajaran menggunakan PowerPoint ya. Tentunya belum menggunakan template premium. Nah, nanti karena di video ke-7 yang terakhir nanti baru kita akan membuat media pembelajaran menggunakan template premium. Jadi pada video ke-6 ini kita akan membuat dari kosongan, dari nol ya. Seperti apa membuat media pembelajaran sederhana. Nah, yang perlu diingat oleh Bapak Ibu sekalian, para peserta workshop, bahwa yang namanya media pembelajaran menggunakan PowerPoint ini nanti terdiri dari dua jenis, ya. Yang pertama, ya media yang pembelajaran yang sifatnya tidak interaktif. Nah, kalau yang sifatnya media pembelajaran tidak interaktif ini berarti tidak ada keterlibatan user atau pengguna. Ya, jadi istilahnya hanya nonton video sepertinya jatuhnya ya. Nah, jadi nanti slide-slide yang ada itu dianimasikan tanpa ada yang on click gitu ya. Kemudian disimpanlah file presentasi di PowerPoint itu ya menjadi file video. Nah, itulah yang kemudian digunakan untuk media pembelajaran non-interaktif. Nah, jadi Bapak Ibu yang kesulitan misalnya membuat video atau mengedit video begitu ya. Nah, bisa memanfaatkan PowerPoint ini untuk membuat slide-slide-nya sampai jadi, kemudian disimpan ya save as ya menjadi file video MP4 misalnya gitu. Sehingga nanti ketika dibuka oleh siswa atau guru ditayangkan begitu, maka sifatnya sudah menjadi media pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan kita bahas pada video ke-6 ini, bagaimana membuat media pembelajarannya interaktif. Artinya ada interaksi user di situ, baik guru atau siswa ketika mereka belajar mandiri atau dikirimkan file PowerPoint-nya itu sehingga mereka belajar sendiri. Nah, jadi ada keterlibatan. Nah, itulah yang kita akan bahas pada video kali ini, bagaimana membuat media pembelajaran interaktif menggunakan PowerPoint. Nah, tentu isi kontennya masih sederhana, belum mengarah kepada satu materi. Yang terpenting di sini bagaimana agar Bapak Ibu sekalian bisa latihan, mencoba ya bagaimana nantinya agar presentasi ini atau PowerPoint itu bisa menghasilkan suatu media pembelajaran interaktif. Jadi masih sampel-sampel dulu aja, masih sembarang teks, sembarang tombol dan seterusnya, ya. Nah, nanti real materinya nanti Bapak Ibu bisa sekaligus praktek pada video berikutnya, ya. Oke, saya buka dulu PowerPoint-nya. Jadi di PowerPoint yang masih kosong, sekali lagi saya menggunakan PowerPoint 2010 ya. Bapak Ibu bisa menggunakan PowerPoint yang lebih bagus lagi atau lebih besar lebih terbaru lagi versinya gitu ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya bahwa di dalam satu media pembelajaran itu pertama perlu ada slide pembuka. Ya, slide pembuka yang nanti akan mengarahkan siswanya atau pesertanya itu peserta didik itu memasuki menu utama. Jadi ini ada istilahnya itu slide pembuka ya. Slide
pembuka. Jadi sekaligus kita akan bangun strukturnya dulu gitu ya, kerangkanya dulu ya. Ini ada slide pembuka. Yang ada di sini nanti itu adalah menu ya, eh, masuk ke menu utama. Jadi nanti ini akan ada tombol yang nantinya kita akan jadikan menu utama gitu ya. Oke. Nah, kemudian eh, nanti kalau kita buat slide baru, nah harapannya di sinilah menu utamanya itu ya. Nah, nanti di sini akan ada beberapa tombol. Nah, nanti tombol itu yang kemudian di-link-kan. Nah, jadi tombol itu sebenarnya gambar saja ya. Sebenarnya tombol itu gambar yang kemudian diberikan hyperlink namanya dalam PowerPoint itu ya. Nah, misalnya contoh kita mau buat menu utama ini ya. Eh, Mungkin kita pakai save aja ya. Insert, save. Misalnya tombol itu kita mau buat agak bagus misalnya seperti ini gitu ya. Kita letakkan di sini misalnya. Kemudian kita edit text, menu utama gitu ya. Kita besarkan. Nah, anggaplah seperti itu ya. Jadi ada nih. Ya, ini slide pembuka. Kita letakkan di atas. Nah, slide pembuka ini tentu harus dibuat sebagus mungkin ya. Jadi kita harus pakai background yang menarik begitu ya. Nah, background yang menarik itu ya kita bisa dapatkan dari internet ya. Misalnya kita searching saja background ya, background untuk media pembelajaran gitu ya. Nah, bisa saja kita. Ini akan tersaji banyak pilihan, tinggal kita ambil ya. Apakah misalnya yang ini ya, background ya. Kemudian kita cari yang resolusinya agak besar ya. Oke, misalnya kita udah ambil background ini ya, kita open tab baru. Nah, ini kita ambil backgroundnya ya, kita simpan. Misalnya background anak 4 namanya ya. Oke, kita simpan. Nah, baru nanti di PowerPoint-nya kita insert picture. Kita cari tadi namanya background. Nah, ini ya background anak 4. Nah, ini dia. Nah, karena ini background sifatnya ya kita bisa letakkan di belakang ya, send to back. Kemudian kita bisa atur agar full gitu ya. Nih, lagi-lagi kita akan menggunakan cropping agar nanti sesuai dengan slide-nya. Oke, jadi anggaplah ini backgroundnya. Nah, di sini ini slide pembuka tadi anggaplah kita hapus aja. Nah, maka kita sudah memiliki slide pembuka. Nanti kita bisa berikan di situ misalnya materi, judul materi pada mata pelajaran. Nah, jadi ini ada judul materi, ada nama mata pelajaran. Nah, ini kita bisa buat seperti itu ya. Jadi nanti judul materinya apa, kemudian mata pelajarannya apa, begitu ya. Anggaplah ini nanti warna fontnya putih, kemudian ini warna fontnya misalnya kuning atau merah, ya. Ya, jadi disesuaikan saja nanti. Nah, jadi kita sudah punya halaman atau slide pembuka yang nantinya mereka tinggal klik, maka nanti mereka masuk ke menu utama. Jadi nanti tombol ini lagi-lagi kita bisa atur sebagus mungkin, seperti ini ya. Nah, apakah di bawah, apakah di tengah,
gitu ya. Nah, anggaplah seperti itu. Nah, jadi di slide kedua ini kita bisa munculkan apa namanya ini menu utamanya nih. Nah, nanti backgroundnya ini bisa kita samakan semua, bisa kita bedakan. Nah, misalnya kita ambil juga lagi dari eh, freepix.com ya. Jadi nanti dalam mencari bahan-bahan untuk background, ya, flyer apa itu acuan referensi yang biasa digunakan itu oleh para desainer adalah freepik.com ini ya. Tinggal kita masukkan misalnya education misalnya gitu ya, background. Education background. Background. Nah, ini ya. Nah, maka nanti akan muncul berbagai pilihan, tentu akan kita pilih yang free, ya tidak yang berbayar. Anggaplah misalnya sambil yang ini, nah nanti kemudian ada pilihan download. Nah, nanti tinggal downloadnya ini pilih yang free download. Maka setelah terdownload, kemudian diekstrak, kebetulan saya sudah ekstrak tadi. Nah, maka nanti akan muncul gambar ini. Nah, ini yang akan kita masukkan misalnya sebagai background di slide berikutnya. Kita ambil di download. Nah, ini. Oke, tinggal kita ketengahkan dan lagi-lagi kita akan crop. Ya. Nah, jadi sudah kita punya misalnya seandainya ini kita mau backgroundnya terpisah. Tapi kalau backgroundnya mau sama juga enggak apa-apa. Kalau mau sama ya dimasukkan ke dalam slide master aja biar nanti sama semua gitu ya. Kita bisa masukkan dalam slide master. Oke, slide master. Kemudian kita bisa masukkan filenya. Nah, jadi kalau kita mau jadikan sama semua nanti backgroundnya, maka kita masukkan melalui slide master. Nah, sehingga nanti ya ketika kita membuat slide baru, maka juga semuanya akan backgroundnya sama. Kecuali yang kita berikan background di atasnya lagi. Ini sebenarnya yang slide pertama ini backgroundnya juga itu. Cuma karena kita sudah letakkan background baru di atasnya, maka dia berubah. Itu cara ketika ingin backgroundnya itu sama semua, ya dimasukkan di dalam slide master, ya. Oke, setelah kita masukkan background pada slide master, maka semua slide kita akan backgroundnya sama semua, ya, termasuk tadi yang sudah kita masukkan di awal. Nah, ini kan sebenarnya background tambahan yang kita masukkan di slide 1, ya. Karena slide master, maka semua background sama dan ketika kita inginkan di slide pembukanya background berbeda, tinggal kita tambahkan background baru di atasnya. Ya, sedangkan untuk yang lain ketika kita Ctrl M atau New Slide itu otomatis dia akan backgroundnya sama semua. Nah, itu untuk memudahkan ketika nanti backgroundnya sama semua ya. Nah, di sini sudah ada misalnya kita di halaman atau di slide keduanya itu misalnya menu utama gitu ya. Di menu utama ini nanti kita bisa buat beberapa tombol begitu ya. Nah, tombol itu lagi-lagi ya bisa dengan gambar atau kita lewat shape ini ya. Misalnya kita buat yang agak melengkung. Misalnya di dalam
media pembelajaran seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya bahwa ada petunjuk, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, ada materi, ada ringkasan, ada evaluasi, ada referensi. Maka disinilah kita letakkan ya. Misalnya di sini petunjuk misalnya gitu ya. Petunjuk. Nah, ini kita bisa atur formatnya agar menarik, bisa dengan model gradient seperti ini ya. Nah, jadi ketika backgroundnya gelap, maka kita harapkan tombolnya disesuaikan, jadi dia terang gitu ya, jadi kontras. Nah, misalnya tombolnya kita asumsikan seperti ini, atau nanti dapat dari template juga bisa. Nah, ini kemudian kalau sudah ketemu satu, tinggal kita copy saja. Kemudian kita copy, paste, ya, kita letakkan di bawahnya. Kita masukkan lagi, misalnya habis petunjuk ada kompetensi inti sama kompetensi dasar, gitu ya. Kemudian kita paste lagi. Kita buat misalnya materi gitu ya. Bisa juga misalnya kita buat ada kiri kanannya gitu ya. Jadi ini kita buat ke bawah. Kemudian nanti di sebelah kanannya kita masukkan lagi dua tombol. Nah, misalnya ini adalah ringkasan. Gitu ya. Kemudian kita paste lagi tadi, kita buat ini ke evaluasi. Kemudian ada referensi ya. Kita paste sekali lagi. Ini adalah referensi ya. Nah, jadi karena tombolnya sama-sama 3 kiri kanan ya berarti kita samakan. Tapi kalau nanti misalnya jumlahnya 5 ya tinggal kita atur semenarik mungkin. Ya, jadi dia kita dibantu oleh garis-garis itu sehingga bisa tepat kiri kanan. Nah, ini dia menu utama kita ya. Nah, tentu di menu utama ini ya perlu juga kita oke, ntar saya geser ke kanan sedikit biar. Nah, tentu di menu utama ini perlu ada misalnya tombol untuk kembali ke slide depan. Gitu ya. Oke. Dan di slide depan ini perlu juga ada untuk keluar. Nah, jadi kita tambah satu lagi. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nah, misalnya di sini adalah keluar. Ya, bisa dengan simbol, bisa dengan teks gitu ya. Nah, keluar ini artinya dia akan keluar dari slideshow atau dari PowerPoint-nya begitu ya. Oke. Nah, kita letakkan di pojok. Jadi nanti diharapkan dari menu utama ke sini, kalau mau keluarnya kemudian dari materi, kalau mau keluar langsung ke juga ke sini. Jadi kita harus susun interaktifnya itu semudah mungkin navigasinya gitu ya. Nah, jadi skenarionya akan muncul slide pembuka. Di slide pembuka ini ketika diklik masuk ke menu utama, kalau keluar maka keluar dari end show-nya, jadi slide PowerPoint show-nya. Kemudian di menu utama di sini akan ada ke petunjuk. Ya, berarti kita akan buat ada satu slide khusus untuk petunjuk, ada satu slide untuk KID, ada satu slide untuk ringkasan, ada satu slide untuk evaluasi, ada satu slide untuk referensi, ada slide untuk materi. Nah, mungkin di materi ini slide-nya bisa banyak sehingga nanti akan ada next, next, next gitu ya. Nah, anggaplah seperti ini. Jadi kita butuh slide-slide atau halaman-halaman yang sesuai dengan menu utama ini. Ya, kita buat dulu. Misalnya yang slide ketiga ini misalnya tentang petunjuk. Misalnya. Petunjuk. Nah, jadi kita asumsikan bahwa ini nanti akan ada halaman petunjuk. Nah, setelah selesai halaman petunjuk, dia diharapkan kembali ke misalnya ke
menu utama. Nah, gitu ya, kembali ke menu utama. Jadi bisa kita gunakan tombol tadi atau kita ambil dari tombol yang ini ya. Jadi kita bisa gunakan ini, kita copy paste misalnya ke sini ya. Nih. Jadi satu tombol untuk keluar gitu ya, atau kembali ke menu utama lah gitu ya. Kita taruh di sini menu utama. Nah, gitu aja. Jadi bisa skenario-nya beberapa. Anggaplah ini misalnya ke menu utama gitu. Atau nanti pakai tombol yang simbol juga boleh. Jadi ada petunjuk-petunjuk di sini. Ini adalah isi petunjuk belajar. Nah, jadi bisa Bapak Ibu sesuaikan isi dari petunjuk belajarnya. Nah, ini sebenarnya bisa dimainkan di slide master ya, semua fontnya putih gitu ya, kalau backgroundnya gelap. Nah, jadi sudah ada. Jadi ketika halaman petunjuk nanti kembali ke menu utama, nanti akan balik ke sini. Ya di menu utama ya bisa nanti ke slide ke pertama ya. Jadi kita beri satu lagi tombol home lah, nggak boleh kita sebut home gitu ya, atau beranda. Nah, gitu. Jadi nanti beranda ini maksudnya kembali ke slide awal untuk bisa keluar. Karena kita fokuskan keluar itu satu pintu dari slide awal ini ya. Kemudian ke menu utama, dari menu utama nanti ke petunjuk akan lari ke slide petunjuk ini. Kemudian yang slide berikutnya misalnya ke IKD ya, berarti kita sebenarnya bisa duplikat aja ini ya. Kalau mau cepat kita duplikat ya. Ya, maka yang berikutnya ini adalah KIKD. Ini adalah isi KIKD. Oke, menu utama ya, balik lagi ke menu utama. Kemudian habis KIKD misalnya materi. Nah, jadi kita nanti di sini kita bisa duplikat lagi. Nah, jadi kita akan berikan di sini halaman materi. Nah, anggaplah materi itu ada beberapa karena biasanya banyak ya. Ini slide materi 1 ya. Nah, karena nanti ada beberapa slide ya materi, maka kita perlu ada tombol next dan tombol selanjutnya atau sebelumnya, setelah sebelum gitu ya. Nah, atau berikutnya. Oke. Berikutnya misalnya kita tetap ada menu utama, kita copy saja. Nah, kita di sini adalah boleh pakai next gitu aja lah ya, atau nanti ada tombol simbol. Nah, ini karena halaman pertama, maka kita hanya next saja, tidak ada yang sebelumnya. Nah, nanti ketika ini kita gandakan lagi, kita duplikat, gitu ya. Nah, anggaplah ini akan ada slide materi 2. Nah, baru di sini akan muncul sebelumnya itu previous. Nah, jadi bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai Inggris. Ini kita samakan aja. Ya. Misalnya ini sebelumnya. Jadi bisa nanti pakai tombol gitu ya. Bisa dengan tanda panah ke sana. Kalau yang next tanda panahnya ke kanan.
Nah, anggaplah seperti itu. Nah, sehingga nanti kita ketika materinya misalnya ada sampai banyak slide-nya ya tinggal kita gandakan aja ini. Ya, jadi kita gandakan gitu ya. Anggaplah ini 3 slide lah gitu ya. Berarti ini kita gandakan sekali lagi. Duplikat ya. Nah, karena anggaplah misalnya ini slide materi yang ketiga yang terakhir, maka next-nya tidak ada di sini ya. Nah, logikanya kan seperti itu, tidak ada next, hanya ada kembali ke sebelumnya, ke menu utama. Nah, tapi di slide pertama, materi pertama itu tidak ada previous, adanya next gitu ya. Di slide materi kedua ada next, ada previous ya. Oke, anggaplah misalnya materinya hanya itu ya, 3 slide. Berarti kita sudah membuat petunjuk KIKD materi. Nah, maka berikutnya adalah ringkasan. Oke, kita duplikat yang KIKD. Ya, misalnya kita duplikat KIKD-nya, kemudian kita letakkan di paling bawah. Ya, jadi di sini adalah halaman ringkasan. Nah, ini adalah isi ringkasannya. Nah, jadi anggaplah ini ada slide ringkasan, di mana ringkasan ini akan berisi tombol yang kembali ke menu utama, gitu ya. Oke, jadi ringkasan sudah, sekarang evaluasi. Tinggal kita butuh dua lagi, evaluasi dan referensi. Jadi kita bisa gandakan dari sini, ya. Kita butuh yang evaluasi, ya. Evaluasi. Ini adalah isi evaluasinya, ya. Kemudian satu lagi adalah referensi. Ya, satu lagi kita terakhir referensi. Ini adalah referensi. Nah, jadi yang terakhir ini anggaplah kita hapus aja. Nah, jadi kita sudah punya kerangka ya yang ada di slide pembuka, kemudian di situ ada muncul materinya apa, judul nama mata pelajarannya apa gitu ya. Kalau misalnya mau diletakkan lagi ya dari sekolah mana juga boleh ya. Mau diisi gambar anak-anak juga boleh, gambar papan tulis ya silahkan lah gitu ya. Kemudian intinya di slide pembuka itu ada tombol ke menu utama dan ada tombol keluar. Nah, di menu utama akan ada beberapa isi dari media pembelajaran, ada petunjuk, kompetensi inti, kompetensi dasar, ada materi, ringkasan, evaluasi, referensi, dan tombol kembali ke beranda. Kemudian masing-masing akan ada halaman slide-nya yang semuanya akan kembali ke menu utama kecuali materi. Nah, karena materi ini kita asumsikan ada beberapa materi, jadi ada slide 1, 2, 3. Jadi kita asumsikan ada 3 materi ya. Di slide materi 1 hanya ada next, di materi kedua ada next dan previous, di materi ketiga karena 3 slide ya, maka hanya ada previous. Nah, itu kemudian yang lainnya kita sudah siapkan ada ringkasan, evaluasi, kemudian referensi ya. Nah, jadi kerangkanya sudah jadi, ya tinggal kita menghubungkan tombol-tombolnya saja. Nah, tombol di dalam PowerPoint itu ya dimasukkan ke dalam hyperlink namanya. Nah, misalnya contoh nih, kita menu utama ketika diklik itu akan lari ke menu utama, berarti akan ada ke slide 2. Maka kita klik kanan di sini, ya, insert ya atau hyperlink. Nah, ini hyperlink. Nah, jadi kita link itu sebenarnya bisa ke file, bisa ke dokumen, bisa ke email, bisa ke lain-lain ya. Coba kita akan pilih bookmark. Kalau jadi di dalam slide itu hanya di dalam slide kita itu berarti bookmark namanya ya. Nah, di sini akan diberikan slide judulnya ya. Sudah ada di sini otomatis, tinggal kita ambil saja. Bahkan di sini ada juga next, otomatis sudah ada ya, ada previous, ada next.
ada last, ada first. Nah, jadi sudah ada. Nah, misalnya tadi itu ketika diklik menu utama akan lari ke slide kedua gitu ya, di oke. Oke. Nah, jadi nanti ini tombolnya akan lari ke slide 2. Nah, tadi kita sudah buat menu tombol untuk menu utama. Jadi ketika diklik ke menu utama, maka akan lari ke slide 2 gitu ya. Nah, sekarang untuk exit bagaimana ya? Ya, jadi ini exit atau keluar ini ketika diklik akan keluar dari PowerPoint show-nya ya. Berarti kita bisa lewat insert. Nah, jadi selain dari klik kanan tadi hyperlink, sebenarnya bisa juga dengan kita insert action. Nah, di action ini akan ada eh, hyperlink to. Nah, di sini akan ada pilihan and show. Jadi kalau untuk keluar, ya pilihannya di sini ya. Karena ketika dicari lewat hyperlink itu tidak ada. Oke, jadi ini sudah and show ya. Karena tadi saya coba cari dari hyperlink, tidak kelihatan and show-nya ya. Oke. Kemudian sudah jadi slide pembukanya, sekarang ke menu utama. Di menu utama ini ada beberapa tombol ya. Pertama misalnya petunjuk. Nah, kita tinggal hyperlink langsung dari sini boleh. Kita bookmark ke slide petunjuk. Di sini slide 3 ya. Sudah disediakan situ. Oke, kemudian KIKD, hyperlink lagi, bookmark KIKD. Kemudian materi, kita juga bisa materi itu di materi yang pertama di slide 5 gitu ya. Kemudian ringkasan, kita kasih hyperlink ke ringkasan. Kemudian evaluasi, kita kasih ke slide 9 atau evaluasi. Kemudian referensi kita kasih ke slide 10 atau referensi. Nah, untuk berandanya ini kita bisa kasih ke halaman awal slide pembuka. Oke. Nah, jadi kita sudah membuat untuk link dari menu utamanya. Nah, sekarang tinggal ke yang lain-lain saja ya. Misalnya ke petunjuk, kita hanya ada satu tombol di situ, ya kita tinggal kasih ke slide pertama, ke menu utama ya. Menu utama itu slide 2 gitu ya. Kemudian KIKD, kita klik kanan, hyperlink, bookmark, KIKD ke menu utama. Kemudian materi ya. Nah, materi itu ada next. Nah, next ini sebenarnya bisa ke next slide ya. Nah, jadi gini, otomatis ke next slide. Kemudian untuk menu utamanya kita bisa ke slide 2 lagi ke menu utama. Nah, itu untuk materi di slide pertama, kemudian materi di slide kedua. Yang next-nya ini itu kita kasih next slide. Kemudian previous-nya ini kita berikan previous slide. Terus menu utama kita ke slide 2. Nah, itu untuk materi 2 ya. Anggaplah di materi slide materi 3 ya. Di sini ada previous aja. Kita berikan di previous slide. Kemudian ini menu utama. Kita ke slide 2 atau menu utama. Oke, materi sudah, baru ringkasan. Nah, ringkasan ini hanya ke menu utama. Kita berikan ke slide 2. Kemudian evaluasi. Kita juga berikan ke menu utama.
dan terakhir itu adalah referensi ya. Ini kita berikan ke menu utama. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari kerangka ini kita sudah membuat background tadi, membuat tombol. Nah, tombolnya ini juga bisa dengan tulisan, bisa dengan panah, bisa dengan simbol ya. Atau nanti kalau nanti diberikan template sudah ada tombol-tombolnya itu tinggal pakai saja ya dalam bahasa Indonesia atau mungkin tombol simbol begitu ya. Nah, tadi kita sudah buat kerangkanya dan kita sudah kasih hyperlink. Khusus untuk hyperlink ini ketika ENSO atau keluar atau exit itu hanya bisa lewat insert action ya, karena di klik kanan hyperlink itu tidak ada, saya sudah coba tadi ya. Oke, kita sudah bisa uji coba ini ya. Jadi kita ke slideshow, kita from begini. Nah, sini sudah jadi tombol ya, karena sudah kita kasih hyperlink, maka ini sudah ada tombolnya. Misalnya contoh menu utama, kita diklik, nah dia akan lari ke slide kedua. Kalau beranda, kalau kita klik, ya harusnya balik ke awal. Nah, sudah jalan berarti menunya ya. Kemudian kalau menu utama lagi, nah kalau petunjuk, kalau kita klik, akan lari ke slide petunjuk. Kemudian kalau kita klik menu utama, balik lagi ke menu utama. Kita klik lagi tombol KIKD, nah, masuk ke slide KIKD, kita klik menu utama, balik lagi ke menu utama. Begitu juga kemudian materi. Nah, materi diasumsikan di sini ada materi 1, kemudian next, ada materi 2, next lagi ada materi 3. Kalau sebelumnya ada materi 2, setelahnya ada materi 3. Jadi sudah jalan tadi tombol-tombolnya. Ketika mereka sudah mengakses materi atau sudah didemokan oleh gurunya, pendidiknya, kita bisa kembali ke menu utama. Jadi habis itu ringkasan, ya. Di ringkasan sudah ada halaman ringkasannya seperti apa, kemudian menu utama. Kemudian itu evaluasi, ya, akan ada slide halaman evaluasi. Habis itu ke menu utama lagi, baru terakhirnya referensi. Nah, di referensi itu juga kembali ke menu utama. Ketika anggaplah sudah selesai, dia kembali ke beranda, dan ketika diklik keluar, nah, maka dia ENSO atau dia keluar dari PowerPoint show-nya. Nah, jadi itu yang kita sudah demokan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah itulah demo sederhana bagaimana tadi kita sudah buat dari awal membangun media pembelajaran interaktif menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, saya menggunakan PowerPoint 2010 ya. Nah, jadi sekali lagi tadi kita sudah buat slide pembuka yang berisi link ke menu utama dan keluar ya. Di menu utama kita sudah buat tadi ada tombol-tombol yang mengarah ke petunjuk, ke KIKD, ke materi, ke ringkasan, evaluasi, referensi, dan seterusnya. Nah, di masing-masing tadi itu kita sudah buat. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan aja materinya, ya, termasuk juga evaluasinya, penugasannya seperti apa, gitu ya. Referensi itu daftar pustakanya bagaimana. Tinggal dimasukkan saja. Jadi kita hanya bahas kerangka-kerangkanya saja. Nah, cuma yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara materi. Nah, tadi itu diasumsikan materinya adalah teks gitu ya. Yang di dalamnya ada teks, ada gambar gitu ya yang diletakkan di slide gitu ya. Nah, jadi bisa ada beberapa slide, bisa jadi 3, 4 sampai 5 slide, bahkan 10 slide nggak ada masalah. Jadi tergantung dari materinya gitu ya. Nah, yang berikutnya itu kita bisa juga materi itu kita berikan dalam bentuk video. Kita asumsikan kita sudah buat video atau mungkin kita ambil dari YouTube gitu ya. Nah, saya akan contohkan gimana misalnya salah satu dari materi itu berupa video gitu ya. Oke, saya kembali ke PowerPoint-nya ya. Nah, di PowerPoint-nya itu di bagian materi kita asumsikan nanti di salah satunya itu ada video gitu ya. Misalnya di slide di materi 3 lah. Nah, ini kan ada video. Jadi kita hapus
teksnya tadi. Nah, di sini kita akan insert video. Ya, video nanti ini ada from file, ada clip art video, ada nanti video from website. Nah, khusus untuk 2010 itu memang sudah ada pemberitahuan dari Microsoft bahwa di 2010 sudah tidak diaktifkan lagi mengelingkan video dari luar, misalnya dari YouTube atau dari yang lain, gitu ya. Kecuali kalau kita tambahkan plugin, gitu ya. Tapi di 2013 dan seterusnya itu ada nanti. Jadi bisa kita masukkan YouTube itu ke dalam materi kita, ya. Nah, ini kita contohkan bagaimana file video kita, anggaplah sudah ada file video, kita bisa masukkan di sini, ya. Nah, ketika kita klik video, kemudian anggaplah kita punya video. Saya ambil dari yang sudah pernah kita baca kemarin ya. Jadi ada video satu misalnya gitu ya. Nah, kalau nanti ketika dimasukkan file video, misalnya contoh di 2010 ketika awal saya coba, itu muncul pesan error. Ya, itu kenapa? Karena di dalam referensi yang ada itu diinfokan oleh Microsoft bahwa file video yang bisa ditayangkan di Microsoft PowerPoint itu yang dengan satu pengkodean khusus ya. Jadi ada istilahnya kodeknya gitu ya. Nah, jadi dari referensi saya dapatkan tadi ya. Nah, ini. Jadi di sini dikatakan ketika PowerPoint tidak dapat menyisipkan video dari file yang dipilih, itu kalau misalnya contoh yang 2010 kita harus menginstal Kalight Codec Pack gitu ya. Nah, ini kalau diklik ya nanti akan muncul halaman ini. Nah, ini kita download. Nah, saya tadi download yang standar, kemudian diinstal, maka nanti sudah tidak error lagi dan bisa kita masukkan videonya. Nah, seperti ini ketika sudah diinstal kodeknya, maka sudah jalan videonya ya, sudah masuk ke dalam slide-nya. Anggaplah tadi videonya di sini. Jadi kita bisa sesuaikan ukurannya yang video tampilnya seperti sebesar apa. Jadi kalau nanti Bapak Ibu kok kecil sekali ya dibesarkan, kalau besar ya dikecilkan. Jadi intinya akan sudah muncul seperti itu ya. Nah, tinggal di-play saja oleh mereka. Jadi kalau ini misalnya kita slideshow-kan, gitu ya. Nah, maka nanti akan ini muncul play. Nah, jadi mereka akan menontonlah video itu, ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Videonya akan membuat file PowerPoint itu akan jadi besar. Itu aja sih konsekuensinya ya. Dan ini sudah jalan ini, kembali ke sebelumnya, kembali ke menu utama, ke beranda, gitu ya, dan keluar, gitu ya. Nah, jadi itu tambahan saja bagi Bapak Ibu sekalian, ketika materinya ada yang bentuknya video, terutama yang direkam sendiri, ya bisa nanti dimunculkan di dalam slide PowerPoint-nya. Tapi kalau hanya berupa teks, gambar gitu ya enggak masalah. Ya standarnya sih seperti itu ya. Nah, jadi tergantung dari materi yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang bagaimana membuat media pembelajaran dari awal ya dalam workshop kita kali ini ya. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu bisa mempraktekkan sehingga benar-benar bisa membuat satu media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Sekian dari saya. Jika ada masalah, jika ada kendala, kita bisa diskusikan di grup WA peserta. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.